Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Pasha Mazaya, NPM 104.119.234. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil spesies saya yang berjudul Rencana Bergabungnya PT Garuda Indonesia di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia terhadap potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dihubungkan dengan asas demokrasi ekonomi. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. Ratna Januarita, SHLLMMH, dan diuji oleh Ibu Dr. Yeti Sumiati, SHMHUM. Latar belakang permasalahan dimulai dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kemerosotan sektor pariwisata dan transportasi. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang menunjukkan bahwa turunnya angka wisatawan asing pada tahun 2020. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Master Plan BUMN melakukan restrukturisasi sektor pariwisata ke dalam bentuk holding, sehingga akhirnya terbentuklah PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney pada tahun 2021. Injourney sendiri membawahi 6 anak perusahaan, dan adanya rencana bergabungnya PT Garuda Indonesia pada tahun 2023 di bawah Injourney. Dari penggabungan tersebut, potensi permasalahan yang akan timbul yakni terjadinya share support atas bergabungnya PT Angkasa Pura I dan II yang merupakan jasa pelayanan bandara dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang menjadi salah satu usernya. Mengenai hal ini, pada dasarnya diatur pada UU Anti Monopoli Pasal 12 tentang trust, di mana mengatur perihal larangan membentuk gabungan perusahaan dengan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan, sehingga menimbulkan pengontrolan produksi. Berdasarkan hal tersebut, identifikasi masalah yang akan saya bawa adalah pertama, implementasi bergabungnya Garuda Indonesia di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia berdasarkan Undang-Undang Anti Monopoli. Dan yang kedua, perlindungan hukum dihubungkan dengan asas demokrasi ekonomi. Berikut adalah metode penelitian yang saya gunakan. Masuk pada pembagian pembahasan bahwa pembentukan holding tunduk pada aturan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 126 UU PT menyatakan bahwa tindakan penggabungan, peleburan, pengambil alihan diperlukan pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam penggabungan ini diperlukannya analisis. Analisis yang dilakukan menggunakan metode rule of reason pada pasal 12 perihal trust. Unsur dan pembuktian keterkaitan tersebut meliputi: 1. Adanya suatu perjanjian yang sudah memenuhi. Kedua, perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lain sudah memenuhi. Ketiga, perjanjian dibentuk suatu kerjasama dengan cara membentuk perusahaan yang lebih besar sudah memenuhi. Keempat, unsur perusahaan anggota tetap eksis memenuhi. Kelima, bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa memenuhi. Dan yang keenam, dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari potensi penyalahgunaan posisi dominan atas bergabungnya perusahaan tersebut yang akan dibahas setelah ini. Mengenai potensi penyalahgunaan posisi dominan dapat ditinjau dari 1. Memiliki pangsa pasar yang luas. Dapat dilihat dari diagram di samping bahwa 81% bandara internasional dikelola oleh Angkasa Pura I dan II. Yang kedua, terdapat kemampuan menguasai pasar, dan yang ketiga, tindakan penggabungan yang dilakukan. Selanjutnya, adanya pengecualian khusus bagi BUMN terhadap ketentuan UU Anti Monopoli. Pengecualian tersebut diatur pada pasal 51 dan berdasarkan penelitian menunjukkan hasil pada tabel berikut. Masuk kepada pembahasan poin 2, yakni perlindungan hukum. Berdasarkan kasus yang telah dibahas tadi, terdapat 2 jenis perlindungan hukum bagi pelaku usaha maskapai pesaing non-BUMN, yakni perlindungan preventif dan represif yang dapat dilihat sebagai berikut. Sampailah kita pada bagian kesimpulan bahwa untuk identifikasi masalah pertama, ditemukan adanya potensi trust dan potensi penyalahgunaan posisi dominan pada kasus rencana bergabungnya PT Garuda Indonesia di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Selanjutnya, ketentuan pengecualian pada UU Anti Monopoli belum memenuhi syarat legal atau unsur utama. Maka, apabila penggabungan tetap direalisasikan, maka akan rawan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya,
Identifikasi masalah yang kedua dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis pelindungan hukum, dan kedua jenis tersebut merupakan bentuk implementasi pemerintah sebagai regulator dalam memaknai asas demokrasi ekonomi. Dan berikut saran yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah: satu, bagi pemerintah melakukan analisis matang pada pembentukan holding dan menyediakan regulasi jelas dan tegas. Yang kedua, bagi pengawas persaingan usaha atau KPPU lebih tegas dalam menilai pengawasan. Dan yang ketiga, bagi pelaku usaha sendiri tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Upaya-upaya ini sebagai bentuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Demikian paparan spesies saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.